Terhormat bapak-bapak, ibu-ibu, salam Pancasila. Bapak-bapak, ibu-ibu yang melihat video saya ini, tolong jangan lupa subscribe, like, dan di-share. Sifatnya gratis. Pada hari Sabtu, tanggal 2 Juli tahun 2022 ini, saya akan mengomentari kunjungan Presiden ke Ukraina dan Rusia cukup berhasil, terutama terkait bahan makanan. Perang Rusia dengan Ukraina sudah berjalan 4 bulan. Masyarakat dunia mengalami kesulitan pangan karena negara Ukraina penghasil gandum yang banyak digunakan di daerah Mesir dan Eropa sebagai sumber bahan makanan pokok. Karena untuk mengeluarkan gandum daripada Ukraina harus melalui Laut Mati. Tetapi Laut Mati digempur oleh Rusia, semua militernya ditempatkan di sana sehingga tidak bisa mengirim bahan makanan itu ke luar Ukraina tersebut. Di mana bahan makan tersebut untuk daerah Eropa, Mesir itu merupakan bahan pokok itu, seperti bahan pokok makanan di sana. Kalau di negara Indonesia tidak begitu berpengaruh karena rakyat Indonesia bahan pokoknya adalah makan beras. Negara Rusia menutup Laut Hitam dengan memusatkan militernya sebagai tempat pengiriman bahan pokok gandum dari Ukraina ke seluruh dunia. Dengan kunjungan Presiden ke Ukraina dan Rusia, Presiden minta pengiriman gandum ke Indonesia dan daerah lainnya. Zelensky menyatakan siap. Demikian juga setelah bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin meminta kepada di mana juga setelah bertemu dengan Presiden Rusia, Vladimir Putin meminta kepada Vladimir Putin agar membuka Laut Mati dalam pengiriman gandum dari Ukraina ke seluruh dunia, dan Vladimir Putin menyanggupinya. Dengan dibukanya Laut Mati tersebut untuk pengiriman terigu ke seluruh dunia, termasuk negara Indonesia, sehingga negara di dunia termasuk negara Indonesia dapat mengimpor gandum tersebut, terutama negara Mesir sangat tergantung sama gandum sebagai bahan pokok makanannya tersebut, karena mereka tidak bisa makan beras, dan sehingga mereka hanya bergantung kepada bahan gandum tersebut sebagai bahan pokok makanan mereka. Masyarakat dunia tidak merasa ketakutan lagi dari ketiadaan gandum lagi. Kunjungan Presiden Joko Widodo ke Ukraina dan Rusia membawa hasil dalam pengadaan pangan di dunia. Demikian juga masalah gas dan pupuk, semua sumbernya dari negara Rusia dan Ukraina tersebut. Sehingga di sini setelah dibukanya Laut Mati tersebut, maka semua barang-barang dari Ukraina dapat dikirim ke luar negeri bagi yang membutuhkannya tersebut. Jadi harapan saya semoga ada negara lain yang melanjutkan misi perdamaian ke negara Ukraina dan Rusia melakukan misi perdamaian. Jadi memang ini baru tahap awal, tidak mungkin sekali datang Presiden Joko Widodo langsung negara itu berdamai. Jadi itu suatu kenyataan, tetapi sudah mulai ada perkembangan baik dengan kedatangan Presiden Joko Widodo ke Ukraina tersebut, dan Rusia telah menimbulkan keadaan yang baik di sana, di mana masyarakat dunia sudah bisa dikirim sekarang bahan makanan dari Ukraina ke negara lainnya tersebut. Karena perang Ukraina Rusia ini sudah berjalan 4 bulan. Kalau sudah 4 bulan berarti sudah mulai habis semua stok-stok daripada negara Eropa Timur dan juga negara Eropa dan juga negara Arab, termasuk di sini adalah Mesir, sudah mulai kehabisan bahan dasar mereka. Sehingga padahal untuk mendatangkan impor terigu daripada Ukraina tidak diperbolehkan, di mana pelabuhan Laut Mati tersebut dikepung penuh dengan militer
Rusia di sana sehingga tidak berani mengeluarkannya tersebut. Hanya saja setelah Presiden Joko Widodo misi Presiden Joko Widodo melakukan perdamaian kepada Ukraina dan Rusia tersebut, di mana dia berbicara dengan Zelensky yang menyatakan minta agar mengirim gandumnya ke negara Indonesia dan termasuk negara lainnya tersebut, dan menyatakan katanya Zelensky siap melaksanakan hal tersebut. Demikian juga dengan pertemuan dengan Vladimir Putin, menyatakan agar Laut Mati tersebut diberikan kebebasan berlayar negara Ukraina dan mengirim bahan makanan ke negara-negara lain yang membutuhkannya, dan Presiden Putin menyanggupinya, sehingga sekarang tidak ada masalah pengiriman makanan, baik dia terigu, baik dia gas, baik dia yang lainnya itu pupuk, sudah bisa dikirim daripada negara Ukraina ke negara lainnya tersebut, sehingga masalah kesulitan pangan nanti di dunia sudah tertutupi, khusus masalah makanan. Jadi misi daripada perdamaian ke negara Ukraina ini, di Rusia melakukan misi perdamaian Presiden Jokowi ini cukup berhasil. Jadi harapan saya semoga ada negara lain yang melanjutkan misi perdamaian ke negara Ukraina dan Rusia melakukan misi perdamaian. Sekian dan terima kasih.